selamat malam Sobat Bisa Podcast. Jumpa lagi dengan saya Sharon yang kali ini menemani bincang-bincang kita. Masih membahas tentang dunia seni ya. Sobat Bisa Podcast, harusnya kita, Anda dan saya bangga menjadi orang Indonesia. Karena Indonesia nggak hanya kaya akan sumber daya alam terbaik di dunia, namun juga kaya akan etnik, seni budaya, tradisi, bahasa daerah yang beraneka ragam. Tapi, tahukah Anda bahwa Indonesia juga sebenarnya kaya akan orang-orang hebat dan berprestasi? Khususnya, saat ini kita berbicara tentang dunia seni lukis. Indonesia punya banyak pelukis-pelukis hebat, baik yang namanya sudah dikenal di kancah nasional maupun internasional. Ya, namun sayangnya, ternyata masih sangat banyak seniman-seniman hebat dengan karya-karya yang gak kalah luar biasanya, namun masih banyak yang belum kenal mereka ataupun karya-karya mereka. Sobat Bisa Podcast, saya yakin jika Anda adalah seorang pecinta seni, Anda akan terkagum-kagum melihat karya-karya mereka ya. Sebab itu, di kesempatan Bisa Podcast kali ini, saya sangat rindu mengundang para partisipan sekaligus penggagas pameran seni lukis Beyond Art yang akan diadakan pada 23 hingga 31 Desember 2023 di Jalan Erlangga 67 Sidoarjo. Langsung saja saya akan menyapa untuk Anda para seniman-seniman yang ikut berpartisipasi dalam pameran seni lukis Beyond Art. Di antaranya ada Bapak Okit. Ya. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, apa kabar? Baik ya, baru pertama nih kita ketemu ya Pak ya. Semua baru pertama kita bertemu, kecuali Pak Amdo ya, yang kapan hari kita sudah bertemu. Kemudian ada Cak Fau atau Bapak Fausan Jafar, biasa dipanggil Cak Fau. Selamat malam Pak. Enaknya saya panggil Pak atau Cak nih? Panggil Cak aja ya. Oke, selamat malam Cak Fau. Selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada juga Bapak Karyono atau yang biasa disapa dengan Pak Yono. Ya. Apa kabar Pak Yono? Baik, Mbak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Iya, amin. Bugar-bugar. Alhamdulillah ya. Dan ada beberapa pelukis kita yang kebetulan kali ini tidak bisa hadir karena berhalangan, ada di luar pulau juga. Ya. Tapi nggak usah khawatir, Sobat Podcast nanti bisa bertemu dengan mereka secara langsung, bisa ngobrol-ngobrol juga, mungkin melihat karya-karya mereka di tanggal 23 hingga 31 Desember ya. Dan nggak ketinggalan ada satu lagi nih yang paling cantik di antara para maestro kita kali ini, yang termuda juga tercantik ya, karena cewek sendiri dan paling muda sendiri. Ada Atia Ifada atau yang biasa disapa Tia. Halo Tia. Sudah siap nih menghadapi perhelatan besar? Sangat siap ya. Hari ini fit ya, sehat ya? Ya alhamdulillah yes. Kalau gitu pasti semuanya sudah siap ngobrol-ngobrol dengan Sobat Bisa Podcast ya? Ya. Oke. Nah, seperti yang kita bicarakan tadi, perhelatan seni ya bagi saya mungkin terbesar ya di akhir tahun ini di Kabupaten Sidoarjo, ada Beyond Art. Nah, kalau boleh tahu di antara bapak-bapak yang ada di sini siapa nih Pak koordinatornya, penggagasnya? Saya, Okit. Pak Okit ya. Lengkap sih Tauhid Sulistyo. Pak Tapi Sulistyo. mereka lebih suka memanggil dengan nama Okit, lebih akrabnya. Oke, nama kerennya Pak Okit gitu ya Pak ya? Iya. Nama fans ya. Nama artis ya. Karena ngono, Mbak. Iya Pak Bapak sebagai penggagas nih katanya tadi ya. Apa sih Pak yang melatar belakangi sehingga diadakan acara Beyond Art di akhir tahun ini? Ya, dari kegelisahan beberapa rekan pelukis, namanya kegelisahan, kegundahan dan lain-lain itu terlalu lama. 3 tahun ya, 2 tahun lebih ya, ada pandemi ya. Selama pandemi nggak ada kegiatan sama sekali. Jadi kita itu seperti belet gitu ya, pengen pameran, pengen mengekspresikan diri ya. Alhamdulillah tanggal 23 setelah kita koordinasi dengan pihak Dekesda, bisa melaksanakan acara Beyond Art. Saya kira itu. Oke.
Jadi selama pandemi 3 tahun kemarin ngefek ya Pak ya di berbagai sangat lini ya. Utamanya gini, secara psikologi ya, manusia itu kalau nggak mengekspresikan keinginan itu terjadi kegelisahan. Khawatir saya itu ada yang sakit ngeblak, Mbak. Gak menuangkan, gak tertuang malah stres Pak ya. Iya, ada loh. Ya, sabar. Saya kayak plus Mbak pelukis. No kan gara-gara nggak berkarya, Mbak. Oh, jadi memang mau nggak mau harus disalurkan hasrat melukisnya. Oke. Nah, tapi selama pandemi ini sempet nggak bapak-bapak ini kayak mengaktualisasikan walaupun mungkin nggak ada pameran, tapi tetap berkarya di rumah, gitu, tetap melukis atau melakukan kebiasaannya, atau mungkin ikut berhenti atau gimana? Tetap berkarya. Cuman sing geblak iku mau yo geletak sih loro ngrasakno lorone. Karena loro pandemi wingi itu memang anugerah sebenarnya ya. Nek sing lolos dari filternya alam ya. Ya akhirnya bisa bertemu sekarang ini. Bisa ekspresi bersama. Ya syukur ya Pak ya bisa dipertemukan kembali dalam kondisi yang sehat, bahkan dipertemukan kembali karyanya. Tapi sebelumnya bapak-bapak ini sudah pernah bekerja sama Pak ya? Dulu ya 4 tahun. Mungkin Pak Amdo lebih banyak. Pak Amdo ini. Iya, silakan cerita-cerita nih Pak Amdo. Tema ini kan Beyond Art ya. Itu memangnya kita mencoba membuat tema yang mengganggu gitu loh. Sebenarnya karya itu ya biasa aja sebenarnya. Cuman kita mencoba membuat hal-hal yang baru. Ya ini Beyond Art kan artinya melompat atau melalui kan gitu ya. Seolah-olah melampaui gara-gara kawan-kawan. Enggak sebenarnya enggak. Cuman kita menggoda kayak Beyond Art gitu aja biar ramai gitu loh. Aja nih. Nah, memang karya itu memang apik ya nanti masyarakat yang mengujinya kan begitu ya. Nah, itu kedua yang ingin disampaikan ini kan pengen kumpul-kumpul sebenarnya. Pengen kumpul-kumpul ya oporek nggawe. Sekarang kan sudah berubah sekali dunianya. Masa lalu sudah gak berlaku lagi sebenarnya. Sistemnya ya harus dirubah sebenarnya. Apalagi sekarang zamannya anak-anak milenial, awake dhewe jadul ya iki. Orang-orang jadul karena jadul. Generasi old ya. Nah, ini sebenarnya kayak Mbak Tia dan mas-mas yang lain ini harus mencoba membuat stimulan baru sebenarnya. Opo rek kumpul-kumpul iki. Ya toh, belahan yang apik, kumpul-kumpul duwe konco yang apik, gak saling membesarkan, saling menguntungkan dan saling bekerja sama untuk menuju sebuah cita-cita gitu lebih bagus ya toh. Terus yang lain nanti ya barangkali bisa berkembang ya ini ya. Diharapkan meramaikan Sidoarjo yang katakanlah sepi dari belantika seni rupa atau seni lukis. Kita rasanya kok sepi kayak vakum gitu loh ya. Ini Pak Ketua ini moro-moro datang sini yang dulu kan ada grup Color Line itu ya juga sepi juga dari pengunjung. Ini coba di Dekasda kebetulan Mas Ribut sebagai ketua Dewan Kesenian Sidoarjo yang baru dilantik. Ini ketepatan sekali. Mau ini disuruh pameran di sini untuk meramaikan gitu loh. Kita sambut gayung bersambut lah begitu. So, ngomong aku gak ngerti aku ngomong biasa. Jadi menyatukan hati. Kita sampai nombek Tia yang anak milenial barangkali kenapa sih kok melok seni rupa coba Mbak Tia. Iya, di antara para senior ini nih mungkin nggak tahu yang paling senior Pak Amdo ya ini ya. Dari sisi usia. Tapi kalau dari awal-awal menerjuni dunia seni lukis sama ya Pak ya. Pak Amdo, kemudian Pak Yono, Pak Fauzan, Pak Taufik dulu. Pak Taufik, Pak Fauzan, baru Pak Okit dan Tia. Oke, gimana kok bisa di antara para senior ini muncul nih bintangnya nih paling cantik. Itu ceritanya kok bisa tiba-tiba muncul bergabung untuk membangkitkan seni lukis yang ada di Sidoarjo. Ya, saya di sini kan diajak ya di pameran ini. Ya, saya mau nggak mau harus mengambil kesempatan emas ini buat cita-cita. Mau nggak mau. Ada yang dorong berarti ya? Enggak, sebenarnya enggak.
Cuman kadang kayak belum siap aja gitu buat ngekspos lukisan-lukisan saya. Jadi saya ngambil kesempatan ini buat supaya cita-cita saya nanti gampang gitu tercapainya. Sebagai tangga naiknya, step-stepnya gitu. Iya. Nah, Sobat Bisa Podcast, Tia ini merupakan anak didik ya dari Bapak Amdo Brada, betul ya Pak ya? Dia sebenarnya sudah pintar kok, sudah gambar kok. Itu memang Cuman sudah punya basic. Perlu dialog. Perlu dialog ya. Dikasih untuk menaikkan ini grade-nya itu. Oke. Saya lihat begitu. Iya, mengenai pameran Beyond Art nanti nih Pak, apa bisa dijelaskan apakah semuanya merupakan satu aliran yang sama? Jadi karya-karya yang dipamerkan semuanya masih dalam satu warna, satu aliran yang sama, atau mungkin masing-masing karya lukisnya ada bermacam-macam atau berbeda-beda aliran ya Pak ya? Kita nggak ada titik ketentuan aliran ya, tapi semua itu mempunyai kepribadian yang sangat privasi atau khusus, lebih ke dalaman ke individu. Seperti saya cenderung ke dekoratif, kalau Pak Yono ini cenderung abstrak, Pak Amdo etnik, Mbak Tia ini pop art, Mas Fauzan ini sebenarnya dia ini ada keunggulan di bidang wayang pasir ya. Tapi nggak tahu nanti yang ditampilkan apa Pak Fauzan? Menjuduli penampilan saya itu live art atau live performing Live performing art. Jadi memang pamerannya nggak bisa nggak berupa ada media-media yang bisa tahan lama secara khusus gitu ya, seperti kanvas atau apa, tapi memang harus ditampilkan secara live saat itu juga. live atau video Ya, karena perkembangan zaman ya, bisa lewat video. Oke. audiovisual itu ya. Jadi sebagai unggulan dari pameran Beyond Art ini adalah wayang pasir ini yang bagaimana bisa datang nanti. Iya, nanti Sobat Bisa Podcast bisa hadir langsung. Yang kepo-kepo, yang pengen tahu mahirnya mereka untuk mengekspresikan kemampuan seni mereka, bisa dilihat, bisa datang langsung. Kepoin ya, jangan lupa dikepoin tanggal 23 hingga 31 nanti. Kira-kira berapa banyak lukisan nih Pak yang dipamerkan? 30 karya kurang lebih. Iya, 30 kurang lebih ya, kurang lebih. Oke. Bisa lebih. 30 karya. Jadi dimulai dari Biasanya jam 7 biasanya. jam 7 pagi. Jam 7 malam biasanya. Bukaan. Kalau kesehariannya bukanya? Jam 9, biasanya jam 9. Jam 9 enggak. Oke, 12 jam ya. Ya, Ya, Sobat Bisa Podcast silahkan Anda boleh hadir. Kayaknya nih anak-anak sekolah, kuliah sudah pada libur mungkin ya. Bisa menikmati karya-karya maestro seni lukis kita dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya. Dinikmati langsung karena ada mahakarya luar biasa dari para maestro yang bisa Anda nikmati, yang bisa Anda mungkin kalau tertarik boleh dibeli ya Pak ya dari pameran ini ya Pak ya. Bisa ya. Ya, Sobat Bisa Podcast, penasaran kan? Makanya Anda bisa hadir secara langsung di pameran Beyond Art yang akan diadakan pada tanggal 23 hingga 31 Desember 2023 di Jalan Erlangga 67 Sidoarjo. Openingnya di tanggal 23 jam 7 malam. Ya, Sobat Bisa Podcast, jadilah saksi dari karya-karya terbaik mereka. Dan nanti di sana yang pasti Anda juga bisa menyaksikan atraksi melukis di atas pasir yang akan dibawakan oleh Cak Fau atau Bapak Fauzan Jafar. Silakan Anda hadir ya, karena langka banget nih atraksi melukis di atas pasir ini, jarang banget dipertontonkan ya di banyak pameran. So pastinya ini fenomenal banget, Anda wajib hadir. Pameran seni lukis Beyond Art ini kan ya bisa dibilang lumayan panjang ya Pak ya, 23 sampai 31 Desember. Nah, durasi waktunya sangat-sangat panjang. Seberapa jauh nih Pak persiapan-persiapan yang sudah dilakukan? Iya, waktunya panjang banget. Memang jadi karya kita sudah betul-betul siap. Sudah siap semuanya karena persiapan cukup waktunya gitu. Kita fokus ke acara pameran ini. Jadi acara pameran ini supaya kita tidak lemah ya, mencari spirit biar lebih semangat lagi, karena beberapa tahun kemarin kan vakum, kita tidak bisa
mengeksplor karya kita keluar, sehingga ada kesempatan ini kita segera jadi menggugah lagi semangat kita, itu saja. Karena memang momennya sudah lama banget dinanti. Sudah lama banget. Sudah panjang dan Iya. baru terlaksana kali ini. Jadi Betul. Iya. sudah dipersiapkan dengan baik. Rugi kalau sampai nggak datang ya. Buat Sobat Bisa Podcast, seiring dengan perkembangan teknologi yang diawali pada saat masa-masa pandemi ya, banyak sekali kegiatan seni yang biasanya dilakukan secara langsung di satu gedung ya, secara offline. Nah, akhirnya berubah menjadi secara online. Nah, Pak, menurut Bapak-bapak nih, apakah hal ini masih relevan ya, Pak ya, untuk saat sekarang ini, khususnya di pameran seni lukis karya-karya Bapak? Kalau kita mengikuti alur yang seperti yang terjadi sekarang dengan sistem online, itu ya memang kita lakukan, tapi masih kurang efektif dan Kurang efektif. kurang menarik. Ternyata pada kenyataannya itu nggak tertarik karena dia tidak tahu secara fisik, Tidak melihat langsung ya, tidak Pak? langsung barang ini kualitasnya bagaimana. Mhm. Ngomongnya sih kanvas ini yang terbaik, Mhm. tapi taunya kanvasnya tipis gitu ya, kayak gitu. Terus catnya katanya bagus, loh 3 bulan kok protol. Kok kayak belanja online gitu Pak ya, yang difoto nggak sesuai dengan barang yang datang. Silakan Cak Fau. Saya punya analogi. Nah, kalau bidang lukisan ini Ah, sangat beda kalau kita lihat di HP ya, dan kita hadir langsung. Seperti Anda menyaksikan konser musik, akan beda. Totalitas kita tuh kalau kita nonton konser itu, gimana gitu. euforianya beda ya Pak ya. Betul. Dibanding kita nonton streaming atau apapun lah yang ada di HP gitu. Sekalipun itu dilihat seperti sepak bola ya. Nobar itu lain kalau kita datang langsung ke stadion nonton bola. Seperti itu bandingannya. Oke. Jadi bisa dibilang bagi orang yang benar-benar mencintai seni itu kayak kurang ada gregetnya gitu ya Pak ya. Iya. Kurang total. Iya. Isinya itu tumpah semua kalau datang ke tempat pameran gitu. Kira-kira itu tambahan saya. Otomatis pengunjung bisa merasa puas langsung, satu melihat karya secara fisik, bahannya bagaimana, kemudian ketemu dengan pelukisnya, pelukis bisa menjelaskan apa makna dari karya. Kemudian dari situ pengunjung bisa tahu banyak macam deh. Nah, dan nanti ada satu pesan dari Pak Amdo nanti. Ini Apa ada tuh? door prize-nya. Pengunjung yang di pameran nanti. Wow. Beyond Art ya. Iya. Nah, jangan lupa. Coba Pak Amdo nanti tolong ya. Apa nih Pak kejutannya nih Pak? Menarik untuk meramaikan lah. Paling enggak membuat varian-varian yang baru. Kebetulan aku kan ngajar sodako seni rupa untuk anak-anak. Nah kemarin itu ada kompetisi anak-anak di Jogja, di seluruh Indonesia lah. Sekitar 1.400 pengikut. 1.400. Nah, kebetulan dari kampung seni ini menjadi juara gitu loh. Paling terbaik lah karyanya. Saya mencoba ketika ada acara ini menawarkan kepada kawan-kawan, nah isu diramein dengan door prize saja, asik ini. Jadi lewat ini pengunjung, lewat nomor pengunjung, nanti diundi secara diam-diam. Bagi nomor yang dapat ini ya maju ke panggung untuk berkenalan dengan pelukis cilik ini. Jadi dihadiahkan pelukis cilik yang juara 1 se-Indonesia loh. Karyanya hadiah biasa, Pak. Untuk kelas anak-anak. Namanya Mbak Ayu. Kebetulan juga anak kampung seni. Wow. Ya. Itu pasti Itu aja mungkin sangat untuk berharga. meramaikan, biar ada varian-varian baru, biar lebih semarak, juga membangkitkan memotivasi anak-anak gitu. Ya. Oke. Begitu. Oke. Kira-kira begitu, sederhana aja gitu. Ya. Jadi bagaimanapun juga pameran diadakan secara konvensional lebih punya gregetnya ya Pak ya. Kalau di digital mungkin terbatas, kita bertanya-tanya, berinteraksi dengan
pelukisnya, tapi kali ini boleh bebas bertanya. Jadi bisa menyelami jiwa pelukisnya ya Pak ya. Lebih dalam lagi, luar biasa, bisa langsung melihat karya-karyanya yang pasti mata kita kalau lihat secara langsung tidak bisa diwakilkan ya Pak ya dengan teknologi canggih apapun. Iya, luar biasa banget. Nah, Sobat Bisa Podcast, silakan Anda hadir nanti di acara di pameran lukisan ya Beyond Art 23 hingga 31 Desember 2023 di Jalan Erlangga 67 Sidoarjo. Openingnya tanggal 23 Desember jam 7 malam. Nah, selanjutnya setiap hari Anda bisa hadir mulai jam 9 pagi hingga jam 9 malam sampai tanggal 31 Desember 2023. Ingat, sampai malam tahun baru. Dibuka terus, keren banget. Anda wajib hadir, khususnya juga bagi para generasi milenial ya. Ingat, sebetulnya ada banyak karya-karya yang luar biasa dari maestro yang ada di Indonesia sendiri ya Pak ya. Ada banyak masterpiece yang luar biasa yang mungkin tidak semua karya-karya itu tertampilkan secara online. Tapi kalau kita boleh lihat langsung, kita bisa menilai sendiri, bisa merasakan sendiri jiwa dari pelukisnya. Luar biasa, rugi banget kalau nggak datang ya. Nah, oke, sekarang sebelum kita akhiri obrolan kita kali ini, nah ada pesan-pesan nih mungkin buat Sobat Bisa Podcast. Pak, Ibu, kakek, nenek, adik-adik semuanya. Mak, bapak, kakek, nenek dilaguin dong Tia. Semuanya ya yang buat nonton lukisan-lukisan para maestro ini, dan saya juga terutama bisa langsung nonton aja secara langsung di Dekesda tentunya ya. Teman-teman semuanya juga free kok masuknya. Jadi tidak dipungut biaya. Dapatkan door prize-nya. Ya, ini ada door prize-nya juga loh, spesial juga buat kalian-kalian yang mau ikut. Bisa dapat nomor soalnya. Jadi nanti door prize-nya ditukar sama nomor kalian masing-masing. Oke, jadi rugi ya. Udah lihat pameran lukisan dari para maestro, bisa juga berkesempatan untuk dapat door prize-nya yang ya bisa dibilang kepuasannya pasti tidak bisa dihitung dengan uang ya. Baik Sobat Bisa Podcast, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung dari perbincangan kita tentang Beyond Art. Terima kasih untuk para partisipan dari Beyond Art. Ada maestro-maestro seni kita ya yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Bapak Amdo Brada, terima kasih Pak Amdo. Juga Bapak Fauzan Jafar, Bapak Karyono, terima kasih Pak. Bapak Taufik Sulistyo dan juga Atia Ifada. Sekali lagi terima kasih banyak sudah berkenan hadir untuk berbincang bareng kita di Bisa Podcast. Terima kasih juga untuk Sobat Bisa Podcast yang sudah mengikuti perbincangan kita. Dan jangan lupa ya untuk Anda hadir pada pameran lukisan Beyond Art pada 23 hingga 31 Desember 2023 di Jalan Erlangga 67 Sidoarjo. Jangan lewatkan untuk openingnya pada tanggal 23 Desember 2023 di jam 7 malam. Wajib hadir karena ada door prize yang sungguh luar biasa ya. Sudah disediakan oleh panitia 2 hadiah istimewa sebagai door prize, yaitu berupa 2 lukisan dari pelukis-pelukis kebanggaan kita. Oke, Sobat Bisa Podcast, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda di bincang-bincang kita. Saya Sharon, undur diri dari ruang online Anda. I'll see you next time. Bye-bye.